sadar gak sih kalau kehidupan sosial media itu gak selalu menyenangkan? Contohnya, dalam sosial media ada istilah cyberbullying yang bikin kalian merasa insecure ataupun anxiety. Nah, kali ini gue akan bahas dampak sosial media terhadap diri kita dan kenapa lebih baik jauh dari sosial media. Stay tune terus dengerin podcast gue sampai habis di Go Talk. Go to talk with everyone. Go Talk. Halo semua, selamat datang di podcast Go Talk. Gue Sandrina dan kali ini gue mau bahas tentang media sosial yang sepanjang tahun semakin masif penggunaannya. Menurut data Smart Insight pada Februari tahun 2019, sekiranya ada 3,2 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia atau 46% dari populasi dunia. Dan hal ini juga terus berlanjut sepanjang tahun dari tahun ke tahun. Gue yakin kalian semua termasuk gue sendiri adalah salah satu dari 3,2 miliar orang yang setidaknya punya satu akun di tiap platform. Atau mungkin ada yang lebih dari satu. Gak bisa dipungkiri juga ya kalau kita udah ketergantungan banget nih sama sosial media. Dengan sosial media, segala hal yang tadinya gak mungkin sekarang bisa jadi mungkin. Kayak contohnya kita bisa say hi dengan teman SD kita yang udah lama banget gak kita temui. Ataupun kita bisa ngobrol sama orang yang sebelumnya belum pernah kita temui. Contohnya nih, lu tiba-tiba DM-an sama orang dari Brazil karena lu main IG. Dari sosial media juga kita bisa belanja tanpa harus keluar rumah atau belajar tanpa harus datang ke sekolah. Dengan sosial media semuanya jadi terasa lebih mudah. Kalau kalian mau belanja, tinggal buka Shopee atau Tokopedia bisa langsung beli. Atau kalau kalian kesepian, kalian bisa buka Twitter terus interaksi deh sama mutualan kalian. Dan kalau lagi bosen nih, sekarang ada TikTok yang bisa menghibur diri kalian. Every impossibility will become possible. Tapi selain hal-hal indah dan enak yang gue omongin tadi, ada juga nih dampak negatif dari sosial media, yaitu membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Singkatnya, social comparison. Social comparison? Apa sih social comparison itu? Social comparison adalah proses seseorang menilai hal-hal yang ada dan dimiliki dirinya dengan orang atau grup lain. Ketika ada seseorang yang membandingkan dirinya dengan orang lain, mereka malah jadi gak pede, cemas, takut, yang berujung pada insecure dan anxiety. Ada studi yang dilakukan oleh Mus Weisler dan teman-temannya pada tahun 2006. Mereka bilang kalau social comparison itu otomatis. Seperti saat kalian buka Instagram, terus kalian lihat postingan teman kalian yang lagi jalan-jalan ke Dubai. Kalian akan otomatis membandingkan diri kalian sendiri. Duh, kapan ya gue juga bisa jalan-jalan kayak si Anu? Kok dia bisa tapi gue gak bisa ya? Atau saat kalian lihat ya hidup mewah artis, kalian jadi mikir, enak banget ya artis, hidupnya gak perlu mikirin tagihan listrik. Hal-hal ini yang secara gak langsung bikin kalian membandingkan diri kalian dengan diri orang lain. Nah, rasa social comparison ini terjadi secara spontan. Mungkin di saat kalian lagi ngedown terus kalian buka sosmed, justru hal ini bisa jadi pemicu ketidakstabilan emosi kalian. Menurut Mus Weisler juga, kalau orang terlalu sering membandingkan diri orang lain, orang itu akan lebih rentan merasa iri, bersalah, dan menjadi penuh penyesalan. Orang-orang ini juga bisa jadi lebih sering berbohong serta gak puas dengan kehidupannya. Terus gimana dong biar kita bisa keluar dari social comparison? Karena kan hidup tanpa sosmed bakalan bosan banget. Apa iya harus hapus seluruh sosial media kita supaya gak ngebanding-bandingin diri sama orang lain lagi? Enggak, kalian gak perlu kok sampai hapus sosmed. Karena di sini gue akan kasih tips supaya social comparison yang kita lakuin gak berdampak negatif. Yang pertama, self-knowledge. Kalau lo gak yakin sama diri lo sendiri, lo gak yakin kalau lo bisa berhasil, lo jadi mulai ngebanding-bandingin diri lo sendiri dan you will question yourself without self-knowledge. Ini kenapa self-knowledge itu penting banget dan harus banget kalian tumbuhin di diri kalian sendiri. Yang kedua adalah lo harus kenalin perasaan lo. Nah, sebelumnya yang gue bilang saat lo lagi down dan malah buka sosmed, lo bisa-bisa makin bete dan yang harus lo lakuin adalah jauhi sosial media untuk sementara waktu. Gak usah tuh ditanggepin DM-DM di IG
atau postingan-postingan yang ada di Twitter, di Instagram, gak usah lah ya. Intinya lo harus jauh dulu dari sosial media. Yang ketiga adalah jangan pernah percaya dengan sosial media, karena sosial media is a stage. Segala hal yang ada di sosial media bisa aja hanya sebuah pertunjukan untuk menggait banyak orang atau banyak followers. Karena sebenarnya kita nggak tahu hal apa saja yang ada di balik postingan di sosial media dan apa yang mereka lakukan di sosial media. It's not their actual life. Dan yang terakhir nih yang mesti banget harus kalian terapin adalah fokus dengan diri kalian sendiri. Jika kalian mulai fokus dengan diri kalian sendiri, kalian mulai fokus dengan goals kalian sendiri, gak akan ada tuh rasa ngebanding-bandingin diri sama diri orang lain. Karena kita akan lebih fokus untuk melaksanakan goals kita akan lebih fokus untuk terus maju ke depan. Nah, selain social comparison, sosmed juga bisa bikin candu. Kayak di awal gue bilang, kalau kita bisa ngelakuin semuanya lewat sosmed, dan kita bakal kecanduan buat gunain sosmed. Karena kayak apa ya, kita udah apa-apa terbiasa sama sosmed, terus tiba-tiba gak ada sosmed. Pasti rasanya aneh banget gak sih? Tapi menurut kalian, sosmed bisa toksik gak sih? Menurut gue sih iya. Kenapa? Mari kita bahas. Kenapa gue bilang kalau sosmed itu toksik? Padahal kan sehari-hari gue juga pakai sosmed ya. Ya karena sosmed adalah ajang pamer dari segala hal. Lihat Instagram pada pamer outfit mahal. Lihat Twitter, umur dijadikan patokan harus bisa begini begitu. Lihat YouTube, masih muda udah pada kaya. Hal-hal kayak gini yang sebenarnya pressure banget buat diri kita. Terus ada juga tuh istilah yang katanya harus posting segala hal di sosmed. Misalnya nih, lagi kumpul pasang story, lagi makan pasang story, lagi jalan-jalan juga pasang story. Dan gue juga sempat lihat dari postingan TikTok gitu, ada suatu quotes yang bilang katanya, punya temen deket pas sama kita nggak dipasang story, tapi sama temen yang lain langsung dimasukin story, padahal ya nggak deket-deket banget. Terus hal ini yang bikin gue mikir, kok kayaknya segala hal yang gue lakuin belum sah ya kalau belum gue post di sosmed. Apa harus banget ya gue dapat validasi buat buktiin eksistensi gue? Belum lagi kalau ada hate atau cyberbullying yang bikin kita jadi insecure dengan apa yang harus kita posting. Yang tadinya posting sesuka hati sekarang mulai concern. Kira-kira gue bakal dikeroyok gak ya? Posting ini salah gak ya? Gue bakal dikomenin gak ya pakai ini, pakai itu? Atau bahkan ada nih orang yang sampai gonta-ganti caption sejaman lebih padahal yang lihat cuma dikit. Ya, kegunaannya biar kelihatan lebih perfect aja gak sih? Katanya sih caption harus yang keren, harus yang sesuai dengan postingan kita juga. Tapi dibikin lebih estetik lah istilahnya. Oke, kita semua pasti udah tahu kalau sosmed itu berpengaruh besar kepada keadaan mental kita. Kalau menurut Paul Zak, interaksi yang kita bangun di sosmed itu bikin otak kita memproduksi hormon oksitosin. Hormon oksitosin? Apa tuh hormon oksitosin? Hormon oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta karena berkaitan dengan perasaan cinta, kasih sayang, emosi yang baik, dan ketertarikan antar manusia. Yang intinya hormon oksitosin ini terjadi ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Kayak contohnya lagi kumpul sama teman, lagi ngobrol sama guru atau sama orang tua, atau mungkin saat kalian nikah dengan pasangan kalian. Hormon oksitosin ini tumbuh dan meningkat sesuai dengan ekspresi atau emosi kalian. Nah, saat kita berinteraksi di sosial media, otak kita akan menganggap bahwa interaksi yang kita lakukan itu nyata, real, sehingga tumbuhlah hormon oksitosin dalam otak kita dan semakin meningkat. Tapi hormon ini diliputi dengan perasaan positif pada diri kita. Kayak yang sebelumnya gue bilang, pokoknya hormon oksitosin ini kayak hormon-hormon yang bikin kita tuh ngerasa lebih bahagia gitu. Kita bahagia saat berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Ya gak sih? Sayangnya kita sering menganggap sosial media adalah dunia nyata. Udah banyak banget yang bilang dan gue yakin kalian pasti setuju kalau rasanya main sosmed itu rasanya kayak ya ngejalanin hidup sehari-hari aja, kayak lagi berada di dunia nyata. Sehingga apapun yang terjadi di sosial media juga akan mempengaruhi hidup kita. Ya, kalian ngelihat postingan lucu nih, terus kalian jadi ketawa.
kalian ngobrol sama mutualan kalian atau DM-an di IG, terus kalian jadi yang ngerasa kayak gue udah berinteraksi dengan dia dan perasaan itu tumbuh gitu. Perasaan senang dan excited yang ada di diri kalian tumbuh atas rasa yang kalian pikir itu adalah interaksi secara nyata atau real. Dan seperti postingan mbak-mbak TikTok yang bilang gak pernah di-post waktu main sama seseorang yang notabene sahabatnya, kita akan mikir, gue kan sahabat loh, kok lo gak mau posting tentang gue sih? Atau kayak, loh dia aja di-posting, masa gue enggak? Padahal selama ini lo selalu sama gue, padahal selama ini yang nemenin lo tuh ya gue, bukan dia sih yang lo posting itu. Ya sejujurnya ini balik lagi ke pemikiran kita masing-masing. Ada orang yang lebih suka keep private, yang lebih suka buat gak selalu pamer segalanya ke sosial media. Tapi ada juga orang yang pengennya tuh semua dimasukin story gitu, biar followersnya, biar orang-orang lain tuh tahu kalau oh dia tuh habis begini begitu gitu loh. Tapi apakah dengan hal seperti itu sosmed bisa jadi toksik? Nah ini tergantung konteks juga ya, toksiknya itu yang kayak gimana, karena toksik ini juga secara harfiah luas ya. Kalau interaksi di sosmed bikin lu ngerasa depresi, anxiety, insecure, gak pede, cemas, takut ngelakuin segala hal, dan ke pressure, maka itu bukan karena hormon oksitoksin, tapi karena social comparison. Lagi-lagi social comparison, rasa ngebanding-bandingin diri kita dengan diri orang lain. Rasa cemas dan social comparison yang kita miliki bisa dijelasin nih sama perkataan Alfred Adler yang bilang, to be human is to have inferiority feelings. Manusia punya rasa inferiority. Rasa inferior atau rasa rendah diri inilah yang buat kita kena mental, yang buat kita semakin depresi, yang buat kita terpuruk. Ini karena rasa inferior yang tinggi. Dan karena hal ini, untuk menutupi rasa inferior kita pun mulai mengikuti gaya-gaya hidup orang lain. Kita mulai ngikutin tren-tren yang ada, yang sejujurnya itu bukan porsi kita. Padahal ya, semua orang pasti pernah merasakan hal ini. Orang-orang yang jadi role model kalian, artis, entah penyanyi atau siapapun itu, saat naik ke atas panggung mereka akan melupakan rasa inferior mereka. Tapi saat turun balik dari panggung, rasa inferior ini pasti bakal semakin tinggi, bakalan ada. Gak bisa dipungkiri kalau rasa inferior ini selalu ada pada diri kita. Sekali lagi, apa yang ada di layar itu berbeda dengan apa yang ada di balik layar. Orang-orang bisa menggunakan topeng buat gak nunjukin rasa inferior mereka. Padahal kalau topengnya dilepas, mulai deh tuh ada rasa cemas, rasa takut, perasaan yang menekan diri kita sendiri. Dan hal-hal kayak gini yang pastinya pernah kita ngalamin sendiri ya. Karena gue pribadi pun gue pernah ada di suatu waktu gue ngerasa rasa inferior atau rasa rendah diri yang gue miliki. Tapi sebagian dari kita atau sebagian orang, most people ya, mereka malah terjerumus ke dunia toksik di mana ngelakuin suatu hal supaya dapat validasi, supaya dibilang keren. Dan hal ini juga bisa jadi penyebab seseorang melakukan bullying. Apalagi ada banyak oknum-oknum anonimus yang melakukan hate ke orang yang gak dia suka. Dengan gak adanya interaksi secara langsung, hal ini mempermudah para cyberbullying buat langsung hilang setelah berhasil jantuhin mental orang. Hal-hal kayak gini nih yang biasanya cuma dijadikan temeng atau menutupi rasa inferioritasnya. Kayak ada orang yang lebih tinggi tingkatannya dari dia, atau misalnya nih, temen lu bisa main piano, jago main piano. Terus temen lu yang lain nih gak suka, dia jadi insecure, jadi rendah diri. Tapi alih-alih buat improve skillnya atau belajar lebih biar bisa jago, si orang ini justru ngebully temen lu yang bisa main piano, yang jago main piano. Karena apa? Kenapa dia mulai ngebully orang lain yang notabene-nya lebih jago dari dia, lebih hebat dari dia? Karena yang itu, inferiority feelings, rasa rendah diri yang semakin lama semakin toksik. Yang hal ini mengacu pada kebencian berlebih dan juga bullying agar ia merasa lebih superior, lebih tinggi tingkatannya dari si orang ini. Padahal ya, dia nggak bisa apa-apa. Hal ini sekali lagi untuk menutupi rasa rendah dirinya, rasa malunya. Dan yang kayak gini nih yang sebenarnya tuh toksik gitu.
Tapi apakah dari sosmed semuanya jadi toksik? Apakah dari sosmed selalu toksik? Jawabannya ya enggak juga. Dari sosmed sebenarnya ngasih banyak banget manfaat dan banyak banget hal yang kita bisa lakuin lewat sosmed. Kayak contohnya nih, sekarang lamar kerja bisa dari LinkedIn. Dengerin podcast bisa lewat Spotify. Oh, di Spotify juga bisa dengerin lagu. Jadi kalian gak perlu nih utak-atik radio lagi karena Spotify ada gitu. Terus belajar bisa lewat ruang guru ataupun YouTube. Nyari penghasilan juga bisa lewat YouTube, lewat Instagram, lewat TikTok. Dengan adanya endorse atau AdSense, kalian bisa banget manfaatin adanya sosmed. Sebenarnya balik lagi, semua ini tergantung dengan bagaimana cara kalian menggunakan sosmed. Entah kalian mau log out atau stay di sosmed itu tergantung kalian. Pilihan kalian yang bikin nyaman diri kalian sendiri. Dampak positif dan negatif sosial media semuanya ada di tangan kalian. Lagian ya menurut gue, daripada kalian ngebully orang yang gak bersalah atau sibuk komentarin hidup orang lain, lebih baik kalian fokus dengan diri kalian sendiri. Fokus dengan goals kalian dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke deh, segitu aja pembahasan dari gue tentang dampak sosial media terhadap diri kita. Intinya ingat selalu buat jadi orang baik. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Go talk with everyone, go talk. Gue Sandrina dan sampai jumpa.